Alhamdulillah, Alhamdulillahilladzi ja'alal islama tariqan sawiyyan wa wa'ada lil mutamassikina bihi wa yahawna al fasada makanan 'aliyyan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-muttasifu bil makarim kibarun wa sobiyah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya wa ala alihi wa sahbihi walladzina yusina islamahum wa lam yaf'alu sayyi'an bariya. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hamidun rahimahumullah, usini nafsi wa iyyakum bittaqwa faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Jamaah rahimakumullah, kembali khatib berwasiat, marilah kita bersama-sama agar lebih takut kepada Allah, lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi sejauh-jauhnya apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah, saat ini kita berada di tanggal 4 Rabiul Awal 1444 Hijriah. Inilah bulan kegembiraan, karena bulan ini Nabi Muhammad SAW lahir ke dunia. Bahkan dikisahkan salah satu sebab dinamakan Muhammad adalah ketika Abdul Muthalib, kakek Nabi Muhammad, dalam mimpi dia melihat rantai perak yang keluar dari punggungnya. Rantai itu memiliki 4 ujung yang masing-masing membentang ke arah yang berbeda. Satu berada ke langit, satu berada di bumi, satu berada di arah barat, dan satu lagi berada di arah timur. Kemudian rantai itu berubah menjadi pohon yang semua daunnya memancarkan cahaya, dan seluruh manusia bergelantungan pada pohon itu. Maka setelah ditafsirkan, ternyata mimpi itu mengisyaratkan bahwa kelak Abdul Muthalib akan mempunyai keturunan yang akan ditakuti, akan diikuti oleh manusia dari barat sampai timur, dan mendapatkan pujian dari penduduk langit maupun penduduk bumi. Maka sejak saat itu Abdul Muthalib bertekad, jika keturunan itu lahir, maka dia akan menamakannya Muhammad, yang artinya orang yang mendapatkan banyak pujian. Jamaah rahimakumullah, mengapa kita harus gembira? Maka jelaslah tanpa beliau kita tidak akan merasakan indahnya Islam hari ini. Karena Nabi Muhammad diutus untuk menyempurnakan akhlak. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada dalam diri Rasulullah itu suri tauladan. Maka sudah pantaslah kita gembira dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Bahkan orang yang namanya abadi dalam Al-Quran dan salah satu penghuni neraka pun pernah gembira atas lahirnya Nabi Muhammad. Siapa kalian? Dia adalah paman Nabi sendiri yang bernama Abu Lahab, yang diabadikan dalam surat Lahab, terbersiada Abi Lahab. Sebenarnya Abu Lahab sangat menyayangi Rasulullah. Hal itu terbukti ketika Rasulullah lahir, begitu gembiranya Abu Lahab. Dengan kabar itu dia langsung membebaskan budaknya yang bernama Suwaibah al-Islamiyah. Bisa dibayangkan ketika itu Abu Lahab yang sehari-harinya dilayani oleh budak, kemudian dia membebaskan budaknya lantaran saking gembiranya terhadap kelahiran Rasulullah. Mungkin kalau saat ini kita apa-apa dilayani pembantu, masak, makan, kopi tersedia, kemudian tidak ada pembantunya,
maka segala sesuatunya mengerjakannya dengan sendiri. Kegembiraan Abu Lahab ini menyambut kelahiran seorang Rasul mendapat imbalan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, imbalan yang setimpal. Walaupun setelah itu Abu Lahab selalu memerangi Rasulullah. Abu Lahab mendapatkan keringanan siksa kuburnya pada setiap hari kelahiran Nabi Muhammad. Pada hari Senin, Abu Lahab mendapatkan keringanan siksa kuburnya. Lalu bagaimana dengan kita ini yang beriman? Tentunya lebih gembira, bukan hanya gembira, tapi kita tingkatkan menjadi cinta kita kepada beliau. Karena kalau sudah cinta, maka tentu akan bersamanya nanti di akhirat. Sesuai dengan hadis yang terkenal, suatu hari orang bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, mata saat?" Wahai Rasulullah, kapan hari kiamat itu terjadi? Maka Rasulullah menjawabnya, "Ista'dadta." Apa yang telah engkau persiapkan? Maka orang itu lantas menjawab, "Tidak ada wahai Rasulullah, kecuali aku hanya mencintai Allah dan mencintai Rasulnya." Kemudian Rasulullah berkata, "Engkau akan bersama dengan siapa? Dengan orang yang engkau cintai nanti." Mudah-mudahan kita yang cinta Rasulullah akan bersama Rasulullah nanti di surganya. Amin ya rabbal alamin. Jemaah Jumat rahimakumullah. Salah satu yang harus disegerakan dalam dunia ini selain menikahkan putri, mengajarkan sholat pada tepat waktunya, ada juga yaitu menguburkan jenazah yang telah disiapkan. Namun pertanyaannya adalah, tahukah kita ketika jenazah dikuburkan ke liang lahat, bagian manakah yang pertama kali dimakan, yang pertama kali disantap oleh cacing tanah terlebih dahulu? Maka mari kita mengambil satu jawaban dari ulama soleh yang bernama Al-Alama Al-Habib Abdul Qadir Banasan, seorang ulama Betawi pada zaman dahulu. Disampaikannya bahwa yang pertama dimakan cacing tanah adalah lidah dari jenazah tersebut. Dan kita yakin bersama bahwa cacing-cacing tersebut bergerak sesuai dengan kehendak Allah. Maka tentu sering kita mendengar ada kalanya seorang jenazah, seorang manusia tetap utuh meski sudah dikebumikan bertahun-tahun. Apa gerangan yang terjadi? Ketika Allah berkehendak melindungi jenazah hambanya tersebut yang soleh, maka dicegahnya cacing-cacing tersebut memangsa bagian lidah dari jenazah itu. Apabila lidahnya tidak jadi dilumat oleh para cacing, maka hewan berbadan panjang itu juga tidak akan melumat bagian tubuh yang lainnya. Dan dapatlah disimpulkan bahwa salah satu penyebab seseorang yang jenazahnya tetap utuh di alam kubur adalah karena senantiasa menjaga lisannya yang ada di alam dunia ini. Maka jelaslah ketika Imam Al-Ghazali bertanya kepada muridnya, apakah yang paling tajam di muka bumi ini? Maka muridnya menjawab, pedang. Tetapi Imam mengatakan yang paling tajam adalah lidahnya manusia. Jemaah rahimahumullah. Oleh karena itu, kembali pada khutbah atas tadi, salah satu cara kita mencintai Rasulullah adalah dengan membasahi lidah kita ini, memperbanyak sholawat kepada beliau. Kalau kita sudah terbiasa bersolawat dalam sholat maupun zikir, mari kita sama-sama tingkatkan sholawat tersebut. Contohnya dalam perjalanan, misalnya dalam menaiki mobil sambil mendengarkan musik, kita selingi dengan lagu-lagu sholawat. Atau saat kita sedang menaiki motor, menunggu antrian jalan yang sedang diperbaiki, kita bisa mengisinya dengan sholawat dengan suara rendah kita. Allahumma sholli ala Muhammad. Atau saat kita ingin sedang rehat, ingin tidur, iringi sholawat sampai terlelap, dan banyak contoh lainnya. Karena tidak main-main balasan sholawat ini. Salah satunya adalah kata Nabi, man sholla alayya min ummati sholatan mukhlisan min qalbi sallallahu alaihi biha asyru sholawat wa rafa'ahu biha asyru darajat wa katabalahu biha asyra sanad wa mhan biha asyru sayyiat. Rasulullah bersabda, siapa yang bersolawat kepadaku dari umatku, selawat secara ikhlas dari hatinya, maka Allah bersolawat kepadanya 10 kali solawat dan menaikkan derajatnya 10 kali dan mencatat untuknya 10 kali kebaikan dan menghapus untuknya 10 keburukan. Jemaah rahimahullah, inilah khutbah yang singkat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita hidayah
untuk lebih sering membasahi lidah kita untuk sering bersalawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiru li wa lakum wa li sairil muslimina wal muslimat wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi amarna bil islah wa hasana 'ala shalah wa bayyana lana subulal falah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi faman tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Amma ba'd, fausikum ibadallah wa nafsi bi taqwallah. Innallaha amrakum bi amrin azim. Qala Allah ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismata amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna wa ja'al hayata lana fi kulli khair. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la daynan illa qadaitah wa la maridan illa syafaitah wa afiyatah wa la hajatan min hawaij illa qadaitah wa yassartaha ya rabbal alamin. Allahumma dafa'na minal bala wal waba ma la yadfa'uhu ghayruh. Allahumma kshif anna minal bala wal waba ma la yakshifu ghayruh. Allahumma asrif anna minal bala wal waba ma la yasrifu ghayruh. Ya dakal bala ya rahman ya dakal bala ya rahim. Idfa'na min kulli bala dunya wal akhirah wa syarrid dunya wa syarril akhirah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadah wa aqimus shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wallahul ladzi la ilaha illa hu
عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم الله سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
السلام